Saya Selmu, ini Saya Aksal, Aksal. ini Batak. Marta. Di sini kami sedang di Coding Lab. untuk melakukan wawancara. Yuk, ikuti kami. Selamat menyaksikan. Siang Kak, perkenalkan nama saya Selmu dari Politeknik Negeri Medan dan teman saya Aksal Pahmi di Katarijan. bersama juga dengan Marta dari teman kelas kami. Ingin bertanya sedikit tentang tenaga kerjaan di perusahaan ya Kak. Untuk yang pertama, boleh ceritakan sedikit tentang perusahaan Coding Lab bekerja di bidang apa? Untuk perusahaan Coding Lab bekerja di bidang software host, di mana perusahaan ini membuat aplikasi sesuai kemauan klien dan juga bisa untuk halaman website gitu, untuk foto-foto produk juga bisa. Berarti sesuai kemauan kliennya yang dibuatnya. Oke, lalu boleh ceritakan sedikit kalau peran kakak dan tanggung jawab kakak di perusahaan? Untuk saya sendiri sebagai programmer di sini dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan aplikasi sesuai kemauan klien dan juga membuat apa ya aja yang mau klien gitu, fitur aplikasinya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara perusahaan menanggapi potensi bahaya di lingkungan kerja tersebut yang biasanya terlihat dan terkesan aman? Ini yang mana ya? Yang dari yang soal pertama tadi aja Kak, hubungan yang sama. Misalnya ini ganti. Yang kalau tadi misalnya kata kakak pegel atau itu tadi, itu kan ya risiko kalau misalnya hidup lama gitu ya. Itu misalnya dari perusahaan kayak ada bikin pencegahannya gitu Kak, misalnya ada dikasih jam break apa istirahatnya gitu, atau mereka mempertahankannya jadinya? Kalau jam breaknya nggak ada, cuman ada ruangan yang beanbag. Ada ruangannya sediakan itu, jadi sambil tiduran atau duduk gimana itu bisa. Kalau udah capek duduk kayak gini kan bisa ke situ. Lalunya berarti itu jam kerjanya sehari berapa ya kalau kita? Dari jam 9 ke jam 5 itu 8 ya? Ya, 8. Itu tidak ada breaknya katanya atau Cuman malam siang kan jam. sama oke. Tapi maaf Kak, saya potong. Jadi kalau misalnya kita lagi bekerja nih kan, misalnya dari belum jam break, saatnya jam break gitu. Tapi kita beberapa mungkin dari orang kakak atau abang, dia memilih santai aja dulu kayak udah jenuh nih kan, jenuh nih codingan terus gitu kan. Maksudnya apakah orang kakak dan abang diperbolehkan untuk beristirahat sebentar gitu untuk merehatkan atau menghilangkan kejenuhan itu gitu? Di sini sih boleh, karena nggak ada kayak tekanan jam kerja harus kerja gitu, nggak ada sih. Kalau udah jenuh atau mungkin error gitu kan, atau nunggu diskusi, ya udah boleh ngobrol atau gimana. Oke, berarti mereka di sini orang kakak sama abang istirahatnya itu nggak harus sesuai jam istirahat yang sudah ditentukan ya? Oke, saya boleh leluasa, nggak terpaku ya. Iya gitu. Oke. Untuk aturan terkait hak-hak dari pekerjanya itu menurut kakak udah terpenuhi belum? Udah disediakan dari perusahaan, entah itu udah mencukupi gitu untuk kakak, mulai dari mungkin dari jam kerjanya menurut kakak udah oke, atau misalnya masih berlebih dari beban kerjanya gitu? Kalau untuk saya sendiri udah cukup, karena juga nggak terlalu banyak tekanan kan, dibagi-bagi juga, ada timnya dan sejauhnya cukup sih. Seputar tim tadi tuh boleh ceritain sedikit kayak tadi tim kata kakak gitu. Tim apa aja itu? Kalau di sini kan proyek gitu kan. Satu proyek tuh bisa dikerjai beberapa orang. Kayak di sini programmer ada 5. Satu proyek tuh bisa diambil 5-5-nya. Jadi kayak saling diskusi juga enak, nggak beban sendirian gitu. Berarti istilahnya kayak nggak tumpang nama gitu lah ya. Selain programmer itu sini divisi apa ya saya? Mereka pendalamannya? Ada UI UX, digital marketing, foto produk juga ada. Oke. Untuk di Coding Lab sendiri Kak, sistem kerjanya ini bisa dibawa pulang gitu nggak? Atau pekerjanya harus boleh bawa pulang ke rumah, atau opsional, harus terserah mau harus di kantor? work from office saja, atau boleh work from home atau work from away gitu? Bebas. Boleh. Ya. Tergantung dari Tidak ada batasannya. Tidak ada batasan. Oke. Ada lagi? Dari aku cukup sih. Untuk yang teh
kalau bisa kakak kasih satu saran penting ke kami nih, mahasiswa yang di bidang IT juga ini. Kayak menurut kakak untuk kami nanti kan mau masuk ke bidang IT juga kayak pekerjaan kami, apa itu sarannya dari kakak? Lebih banyak coba-coba proyek aja sih. Di mana kayak misalnya di YouTube kan banyak proyek-proyek gitu, atau lihat-lihat di mana gitu. Pokoknya coba-coba proyek aja. Di bahasa apapun gitu. Oke. Oh, bikin project-project sendiri lah gitu ya. Belajar dari project. Iya, untuk memperdalam. Biar nggak kaget juga kalau misalnya di dunia kerja kan. Iya, iya. Kalau misalnya untuk yang lainnya kayak kebutuhan di bidang perusahaan gitu, apa yang bisa membantu kami untuk memfokuskan apa yang kami pelajari ini, mungkin dari bahasa pemrogramannya gitu apa, atau mungkin lain-lainnya. Kalau bahasa sih kan setiap perusahaan beda-beda kan, pakai bahasa apa gitu. Kalau saran aku sih jangan terfokus satu bahasa aja. Oke. Itu harus diperluas. Iya, walaupun nggak jago di satu, tapi setidaknya bisa di beberapa bahasa. Oke. Kita mengikuti. Kalau untuk ini Kak, mental gitu, apalagi kita perempuan gitu ya kan, pasti kita lebih mengutamakan perasaan daripada logika gitu kan. Nah, itu gimana Kak untuk kita sebagai perempuan lah dulu, untuk mempersiapkan mental dan supaya kita nih siap nih, harus benar-benar kalau misalnya mau terjun ke dunia IT itu harus benar-benar siap gitu. Jadi kalau misalnya nanti codingannya atau projectnya ada problem gitu, jadi kita nggak dikit-dikit nangis gitu. Mungkin nangis boleh aja gitu, tapi kan ada yang sampai kayak benar-benar dia stres gitu kan Kak. Nah itu gimana Kak tanggapannya Kak? Kalau yang sampai nangis itu kan karena dia udah capek, jenuh gitu kan. Mending break dulu sih, kayak istirahat atau gimana, mencari kesenangan gitu, nonton video atau dengerin musik. Yang penting jangan sampai tertekan sendiri. Oh iya, ngerti. Oke. Untuk sesi kayaknya sudah cukup dari kami sih kakak. Oke. Terima kasih ya. Dengan kakak siapa? Irmat ya. Irmatin. Oke. Terima kasih banyak kak. Sinar. Sekian.